dengan kami berdua. Ya, ada saya Joe dan siapa? Nathan. Nathan kelas berapa sekarang? Sekarang kelas 9, Kak. Oh, kelas 9. Kelas 9 mau kelas 10 kan? Iya. Kelihatan dari badannya gede banget. Oke, dan kita ketemu lagi di Kingdom Generation, di mana tempat di mana kita selalu membahas pertanyaan-pertanyaan dan juga mungkin hal-hal yang sering kali kita lakuin dan juga kayaknya ini bagus nih kalau untuk dibahas di Kingdom Generation. Nah, kalau kamu punya pertanyaan juga tentang firman Tuhan kah, tentang kehidupan atau apapun juga, tulis aja di kolom chat ataupun di kolom komen dan nanti kita coba lihat dan kita coba bahas juga setiap pertanyaan itu di Kingdom Generation ya. Oke, Nathan, ini hari ini kita mau ngebahas soal gadget. Nah, kamu punya gadget dong? Itu punya, pasti. Kamu kalau pakai gadget biasanya buat apa aja sih? Biasa sih paling sering ya ngegame, Kak. Sekolah kali. Iya, juga sekolah. Iya, nggak apa-apa. Ngegame. Apa yang kamu suka? Kamu langsung game online, pemain timnya game online atau game offline? Paling sih game offline sih seringnya. Apa tuh yang kamu mainin? Game genrenya tuh biasanya RPG. Oh, RPG. RPG emang ada yang offline? Ada. Oh, ada. Oh, oke. Kalau online, suka main nggak? Online sih game yang underrated aja sih, yang Underrated. Oh, oke. Contohnya apa yang kamu lagi main biasanya? Oh, lagi main sih gamenya tema anime, Kak. Oh, anime. Aduh, yang imut-imut gitu ya. Sesuai badan dia imut. Iya ya, oke. Nah, bicara soal game, bicara soal gadget, itu yang kita mau bahas hari ini. Nah, kalau kamu sendiri, apa pertanyaan yang kamu pengen tanyain nih sebagai pembuka pertemuan kita? BTW, Kak, sebetulnya tuh teknologi berbahaya nggak sih buat kita tuh? Berbahaya nggak buat kita ya? Terus sebenarnya tergantung sih dari cara pandang kita sih, gitu kan. Karena sebetulnya kan kita percaya gini, semua hal di dalam kehidupan itu ya, termasuk teknologi dalamnya, itu pasti Tuhan tuh nyeritain pasti ada tujuannya. Iya, Contohnya gini, kamu tahu nggak apa tujuan kamu sekolah? Atau ngapain kamu di sekolah? Buat belajar dong, Kak. Buat belajar. Nah, kamu kan tahu kan, masuk sekolah tujuannya belajar, gitu kan. Nah, begitu juga dengan teknologi. Pastinya ketika Tuhan izinin tuh, pastinya ya semua tuh pasti ada tujuannya. Nggak pernah Tuhan tuh bikin sesuatu tuh, ya udah, pokoknya ada aja gitu. Nggak pernah. Kayak kamu sekolah tuh kenapa? Ya habisnya mama nggak mau aku di rumah, biar rame aja gitu. biar rumah kosong aja, terus aku sekolah kan. Enggak kan, bukan itu tujuannya kan. Tapi pasti ada tujuannya. Nah, tapi sama seperti orang sekolah juga. Ada orang sekolah karena mungkin ngabisin waktu daripada di rumah. Oh gitu banget sih. Tapi ada juga orang yang ke sekolah memang untuk mendapatkan ilmu. Iya, betul. Gitu loh sepertinya. Apalagi pertanyaannya? Terus, Coba pertanyaan yang lebih susah gitu. jadi Kak, jadi sebetulnya yang berbahaya itu gadgetnya atau penggunanya itu yang berbahaya. Jadi kalau menurut saya sih, kalau teknologi yang makin canggih sih, kalau saya itu berbahaya sih enggak sih, Kak. Soalnya tuh malah teknologi yang semakin canggih tuh bisa banyak membantu kehidupan kita sehari-hari gitu. Contohnya bisa WA-an gitu kan, sosmed, komunikasi. Terus juga yang dulunya pasti kan susah gitu nelpon sama dari sini ke sono gitu kan, nelpon. Sekarang udah gampang banget gitu kan. Betul. Terus juga nyari informasi, berita itu juga penting banget sih, Kak. Itu. Tinggal browsing aja, iya. Ketemu berita-berita apa yang dicari, ya kan? Iya, terus cari berita. Bener juga sih. Kalau kamu jelasin tadi tuh bener. Karena gini, kalau kita mundur ke belakang, masa mundur ke depan ya. Kalau kita mundur ke belakang nih, kalau kita lihat sejarahnya, teknologi itu selalu ada ketika ada masalah. Ya kan, itu selalu kalau masalah. Misalkan nih, kamu tadi ceritanya awal tadi kalau misalkan orang tadinya mau komunikasi yang jauh susah. Iya. Orang terus nyiptain, gimana caranya ya untuk bisa sesuatu. Kenapa kita nggak bikin yang namanya telepon gitu kan? Tapi kalau mundur lagi ke belakang lagi nih, kayak tadi kamu cerita, informasi. Iya. Sekarang informasi gampang banget. Iya, betul. Apa yang kamu lakuin kalau misalnya kamu pengen nyari informasi, apa yang kamu lakuin biasanya? Tinggal nyari aja gitu di Google. Nyari Google aja ya, Iya. nyari Google, tinggal masuk search engine, dapat tuh informasinya kan, bisa Iya, mencari betul. dapat deh. Nah kalau dulu, contohnya dulu kan untuk orang punya cerita, punya berita susah banget.
harus nunggu dari satu mulut ke mulut gitu dengerin gue cerita, kamu cerita. Itu kan susah kan, lama kan? Susah. Nah, akhirnya orang mikir gimana ya caranya ya supaya kita bisa kalau misalnya kita punya cerita atau berita, kita bisa cepet nyampein. Pertama kali itu ditemuin yang namanya mesin cetak. Nah, ya kan orang bikin namanya mesin cetak supaya setiap tulisan yang kita buat itu bisa, atau berita yang kita buat itu bisa langsung disebarin. Nah itu tahun 1800-an tuh, tahun 1800-an orang akhirnya nyiptain mesin cetak. Terus setelah itu yang berikutnya, gak cuma sekedar mesin cetak, orang juga akhirnya pengen gini, pengen berita tuh lebih cepat lagi nyampenya, gak cuma sekedar untuk dari kertas kan lama ya ngirimnya segala macamnya. Orang nemuin yang namanya radio. Oh iya, betul. Iya kan? Tahu radio nggak sih? Iya tahu. Oh, apa tuh? Ya apa? Dulu juga buat nyampein berita. Apa? Radio apa? Ya saya tahu-tahu aja sih, karena kan Apa? dulu juga buat nyampein berita juga sih radio. Oh di radio. Di rumah ada radio nggak? Atau papa pernah atau mama suka denger radio nggak sih zaman dulu tuh di rumah gitu? Oh pasti ada sih. Ada ya. Nah radio itu kan memang beda sama TV ya. Iya, Dia cuma dengerin suaranya doang. Iya. Ya kan, dengerin suaranya doang gitu kan. Orangnya di mana dalamnya, dibolak-balik nggak ada orangnya. Ya lah enggak lah ya, nggak gitu banget juga sih. Nah terus dari radio kita kenal yang namanya TV kan. Iya betul. Nah TV, dari TV coba bayangin, mesin cetak, radio, TV, dan sekarang ada yang namanya internet. Kalau dilihat juga nih sebenarnya ya, zamannya penemu waktu orang nemu kertas dan juga akhirnya punya mesin cetak, jumlah populasi manusia juga nggak terlalu banyak. Tapi orang berusaha untuk nyebarin informasi sebanyak mungkin. Iya betul. Terus setelah itu ada yang namanya radio. Setelah itu ada yang namanya TV. Tapi tiba-tiba nih ada lonjakan penduduk yang gede banget di sekitar tahun 1900-an. Tahun 1900 sampai ke tahun 2000 tuh. Dan akhirnya ada yang namanya internet. Jadi kita percaya gini, sebenarnya ketika Tuhan izinin dunia online, gadget, apapun itu bentuknya dan berhubungan sama internet, itu Tuhan pasti izinin karena seiring dengan pertumbuhan waktu, pertumbuhan jumlah orang di dalam dunia ini, dan semua itu pasti ada manfaatnya. Jadi nggak pernah ada sesuatu yang nggak pernah ada manfaatnya. Iya betul. Nah, cuma intinya gini, ketika kita pakai gadget nih, kayak kamu pakai gadget biasanya buat apa sih? Ya itu juga sih, belajar terus juga ngegame juga. Ngegame juga. Suka ngegame atau lebih suka ngeliatin orang main game lewat YouTube? Ya karena apa? Buat compatible HP kurang memadai gitu kan. Siapa tahu mama denger ya. Jadi ngeliat orang main gamenya aja. Suka lihat YouTube ya orang yang main game ya. Nah, sebenarnya kalau misalnya ngomongin tentang game itu bukan masalah main game online, terus juga pakai gadget, sebenarnya bukan masalah boleh nggak boleh sih. Iya. Karena ada firman Tuhan bilang gini, 1 Korintus 10 ayat 23, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu itu membangun. Amin. Nah, jadi pada waktu kita pakai gadget, pada waktu kita dipercaya sama orang tua pakai gadget, kita pakai gadget itu buat apa? Kalau kamu tadi kan bilang, saya pakai gadget itu untuk kita bisa nyari informasi sebanyak mungkin. Saya nyari gadget itu ya kadang-kadang main game, kadang-kadang juga saya pengen lihat orang main game gitu kan. Nah, apakah itu membangun hidup kamu? Apakah itu akhirnya kamu bisa pakai untuk bisa mengekspand kapasitas kamu gitu, memperlebar kapasitas kamu? Kenapa enggak? Boleh-boleh aja. Betul. Asalkan dipakai untuk hal yang membangun. Gitu. Gimana? Jadi mau nanya lagi nih Kak. Mau sampai kapan nih Kak kita menghindari gadgetnya kalau dunia membawa kita ke arah teknologi yang semakin canggih nih Kak? Karena apalagi ada banyak orang selalu ngomong gini kan, hati-hati pakai gadget. Gadget itu bisa merusak hidup kita gitu kan. Kadang-kadang nih, kalau kamu mau tahu, kalau yang kamu tahu sendiri nih ya, pendapat kamu, kenapa kadang-kadang orang atau orang tua kita atau siapapun gitu ya, seringkali sepertinya melarang kita pakai gadget itu menurut kamu kenapa? Ya mungkin ada hal lain yang perlu diprioritaskan lebih dulu kali. Waktu berarti ya. Waktu. Iya. Terus juga mungkin apa lagi? Konten mungkin ya. Iya. Apa sih yang biasanya mereka takutin atau larang sih? Takutnya kamu ngeliat apa sih? Takutnya apa? Orang tua larang mungkin biar apa?
memakai gadgetnya yang lebih berguna aja gitu. Lebih guna aja. Iya. Jangan lihat yang pornografi gitu. Oh, malu-malu. Ya kan kadang-kadang pasti orang tua gitu dong. Iya, Melarang supaya kita jangan mencemari mata kita, jangan mencemari pikiran kita dengan hal yang buruk pastinya kan. Iya, betul. Dan kita harus pastiin tadi yang kamu bilang tadi bener, bahwa kita harus pastiin Nathan, bahwa apa yang kita lihat itu adalah yang benar-benar membangun seperti Iya, film yang Tuan tadi bilang. Nah, bagian kita sebenarnya adalah menaklukkan teknologi itu. Teknologi memang benar ada bagian yang jeleknya, Iya. pornografi, kekerasan, ketagihan dalam menikmati teknologi itu sendiri juga pasti ada. Tapi sebenarnya tergantung dari kitanya, kita mampu untuk menaklukkannya atau enggak. Iya, Jangan betul. sampai teknologi yang menaklukkan kita, tapi kita menaklukkan teknologi. Nih, cerita tadi tentang mesin cetak tadi yang aku sempat tadi share tadi tahun berapa coba sih, ingat nggak? Tahun 1400-an. Asik. Kenapa tahu? Nyontek. Iya ya, 1400-an. Enggak, dia orang pinter kok. Nah, 1400-an. Nah, penemunya tuh namanya adalah Johann Gutenberg. Jadi namanya, makanya nama mesin pertama tuh, mesin cetak pertama namanya Gutenberg machine gitu ya, mesin Gutenberg mesin cetaknya. Nah, sebetulnya penciptaan pertama dari teknologi yang namanya mesin cetak itu sebetulnya dipakai pertama kali adalah untuk mencetak Alkitab. Wow. Ya, jadi Alkitab itu adalah buku pertama yang dicetak sama mesin cetak ini, dan nama Alkitabnya adalah Alkitab Latin Vulgata. Nah, itu tahun 1455. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita mau menggunakan teknologi untuk hal yang benar, itu bisa. Iya, betul. Tergantung kitanya gitu. Berarti kok sebetulnya justru teknologi membantu kita menyebarkan kabar baik ke akhir zaman ini dong, Kak? Nah, sebenarnya tergantung dari kitanya sendiri kan. Kamu mau pakai Alkitab itu, kamu mau pakai gadget itu buat apa? Kamu pakai gadget itu untuk kesenangan diri kamu. Tadi kan kamu tadi bilang ya. Yang Iya, pertama betul. tadi apa? Soal waktu kan. Waktu. Nah, kamu pernah dimarahin mama? Soal waktu? Ya, soal pasti gadget? pernah sih. Contohnya apa? Cerita-cerita ceritanya. Mungkin seringan begadang main Oh, gitu. begadang. Kenapa emang? Pernah punya cerita apa di foto begadang nih? Jadi waktu begadang ya main sama abang gitu kan. Berisik gitu. Mama bangun, "Ih, kenapa berisik? Tidur, mending tidur kan besok sekolah gitu." Oh gitu. Jadi Iya. Niko sama Nathan kadang-kadang suka main bareng gitu Iya. kan. Nah, akhirnya suka dimarahin mama gitu kan. Tapi kalau Nathan sendiri ngerasa bahwa kamu udah mulai bisa belum sekarang untuk bisa ngebagi waktu? Ya sudah mulai bisa sih, Kak. Mungkin bisa misahin gitu, mau jam ini pakai buat apa gitu, terus sisanya gitu kita pakai buat apa gitu, mulai bisa. Jadi membagi waktu ya, Membagi belajar waktu. untuk membagi waktu. Jadi yang pertama tadi teman-teman, tips yang pertama nih untuk kita bisa pakai gadget yang membangun itu adalah kita pertama prioritasin waktunya. Jangan selalu waktunya dihabisin hanya untuk main game, Iya, tapi juga gunakan gadget itu untuk kita bisa cari informasi yang berguna gitu loh, untuk mendukung sekolah kamu, Iya, untuk betul. juga pekerjaan kita. Nah, terus yang kedua tadi yang ditakutin sama orang tua adalah kontennya ya kan? Iya, betul. Nah, kamu gimana cara kamu, dari kamu sendiri nih, gimana cara kamu supaya kamu bisa tetap kalau ngeliat gadget itu atau nyari di gadget itu adalah informasi yang bener, bukan aneh-aneh. Itu gimana caranya kamu untuk bisa terus berpikir seperti itu? Paling sih dari kalau misalnya di video YouTube ada di komennya gitu bilang, "Oh, ini videonya itu ternyata pembodohan gitu." Atau enggak, "Ini jangan ditonton gitu, ini tidak baik untuk di bawah umur," gitu misalnya. Oh, kamu lihat komennya dulu? Iya, pasti. Wah, sadis. Bener juga, bener-bener sih. Itu juga jadi cerita juga buat aku juga sih, bener juga. Bijak juga ya, kalau Iya. kamu selalu, kalau sebelum kamu nonton videonya, kamu lihat dulu komen-komen orangnya dulu, ini sebenarnya isinya gimana nih, kalau menurut mereka itu adalah hoax, kalau menurut Iya, kamu itu betul. adalah berita yang nggak bener, atau misalkan nggak ada kualitas yang baiknya, buat apa juga kamu ngabisin data ya? Iya, betul. Untuk ngelihat video itu ya. Video apa sih yang biasa kamu suka lihat kalau video? Paling sih kalau ya pasti seringnya ya orang main game. Tapi lihat YouTube juga pasti pembelajaran juga sih, ada mata pelajaran misalnya. Aku suka ngeliat dulu komennya, ini efektif nggak nih di pelajarannya gitu. Untuk kamu bisa efektif dalam pelajaran di kelas kamu Iya. suka juga lihat di YouTube juga ya cara-caranya gimana Iya, ya cara betul. belajarnya. Wow. Nah kan,
Artinya gini, gadget itu nggak melulu nggak melulu jelek gitu loh, tergantung kitanya sendiri. Yang kedua adalah tadi pertama adalah waktu, yang kedua adalah bagaimana kita juga disiplin sama konten yang kita lihat gitu loh. Di dunia ini ada banyak banget hal jelek. Iya pasti. Tergantung kitanya. Sama seperti pisau. Pisau kalau misalnya di tangan seorang penjahat itu bisa ngebuat orang untuk nyuri, ngebegal gitu kan, ngebegal orang gitu kan, atau misalnya untuk nyakitin orang bisa dengan pisau. Tapi dengan pisau yang sama, kalau di tangan seorang chef, seorang juru masak, pisau itu bisa dipakai untuk menciptakan makanan enak. Kalau pisau tangan mama, kira-kira jadi apa? Oh, makanan enak ya? Dia pasti enak. Ya, pasti makanan enak. Nah, makanya tergantung siapa pemakainya. Gadget juga sama. Kalau kita memang bertanggung jawab sama gadget kita, kamu akan pakai seperti tadi. Kamu akan pakai untuk ngebantu pelajaran kamu akan dipakai untuk kamu juga bisa cari, memperlebar kapasitas kamu. Kira-kira skill apa nih yang saya bisa belajar dari YouTube ini gitu kan? Kurang lebih seperti itu. Tapi pernah nggak sih kamu disalah-sangkain sama orang tua, sebenarnya kamu tuh lagi lihat gadget, lagi belajar nih sebenarnya. Taunya, kamu lagi main melulu pakai handphone, ayo belajar. Pernah nggak disalah-sangka kayak gitu? Ya mungkin sih pernah sih. Kalau salah lagi kan pengen cari di YouTube, saya pelajaran apa gitu kan. Itu juga udah malam gitu. Ternyata mama gitu keluar, lihat kamu lagi ngapain? Lagi aneh-aneh ya gitu. Lagi aneh-aneh. Terus kamu gimana reaksinya waktu kamu diomongin gitu? Oh, enggak dong, Ma. Nih aku lagi ngeliat pembelajaran gitu. Orang lagi ceritain pembelajarannya tentang apa gitu. Terus ya itu kan juga ngasih tahunya juga awkward juga sih, udah malam juga. Kamu malam-malam belajar apa? Bohong kamu gitu kan ya. Ya, itulah makanya ya, tergantung dari kita juga. Yang ketiga adalah gimana kita konsisten ketika menggunakan gadget kita. Konsistennya untuk apa? Kalau misalnya orang ngelihat konsistennya bahwa kita selalu melihat hal-hal yang baik ketika kita pakai gadget ini, maka kepercayaan juga kan pasti akan meningkat dari orang tua ya. Tapi kalau misalkan kita kadang-kadang suka ngelihat, main game lagi, nanti misalkan jam 2 pagi masih belum tuh lagi main game lagi, gimana bisa dipercaya bahwa kita itu sebenarnya lagi pakai gadget kita untuk melakukan hal yang benar. Kamu pernah nggak lagi lihat satu konten YouTube, konten video kah, di mana di TikTok kah, di Instagram atau dimanapun gitu ya? Terus ketika kamu lihat ada sesuatu yang menarik, terus kamu bagiin, pernah nggak? Pernah sih. Soalnya tuh seringnya tuh ya konten yang saya ngeliat juga pasti game. Tapi itu ngegame-nya tuh ngasih tahu misalnya ini hero-nya gitu, misalnya di game MOBA hero-nya tuh bagusnya mainnya di apa gitu. Jadi jelasin misalnya skill-skillnya gitu. Jadi saya kasih gitu buat orang juga belajar tahu juga gitu kan. Jadi tujuan kamu ngebagiin konten itu supaya orang lain bisa belajar dari konten itu, supaya orang lain tahu dan akhirnya mereka bisa lakuin dalam kehidupan mereka. Iya betul. Wow. Kamu tahu nggak sebenarnya nih sama kayak kita juga. Kalau misalnya kita anak Tuhan gitu ya, kita percaya bahwa bagian kita dalam memberitakan kabar baik juga lewat dunia online, kita tuh sebenarnya bisa ngelakuin dengan cara yang gampang. Yaitu kita lihat ada konten apa nih. Pertama, mungkin kita bukan content creator, bukan orang yang cuma bikin konten gitu. Kamu pernah bikin konten apa nggak? Nggak pernah sih. Nah, kalau kamu bukan orang yang buat konten gitu ya, kamu bisa lihat konten apa yang bagus. Entah kamu lihat di Instagram kah, entah kamu lihat di TikTok kah, entah kamu lihat di YouTube kah. Terus ini ternyata konten yang bisa berkatin banyak orang dari dalam pemberitaan tentang Injil. Gak ada salahnya kamu bisa share. Supaya tadi kamu bilang tadi, supaya orang bisa belajar dan lihat konten ini dan bisa berguna untuk kehidupan mereka. Ya kan? Untuk cerita tentang kabar baik itu kan nggak harus juga jadi orang yang jago banget untuk bikin konten. Kalau kamu bukan orang yang bikin konten, ya kenapa enggak? Kamu mulai membagikan. Tapi kalau kamu suka bikin konten di Instagram kah, di TikTok kah, atau di YouTube, kenapa nggak mulai dari sekarang kamu mulai bisa cerita pengalaman pribadi kamu sama Tuhan, supaya tadi kamu bilang tadi, apa yang kamu bagiin itu juga bisa jadi pembelajaran dan juga orang bisa tahu apa sih yang kita imani dalam Yesus, sebetulnya gitu. Gampang kan sebenarnya kan tadi kan? Nah, jadi ada banyak hal sih teman-teman, ya teman-teman saat ini buat kamu juga bahwa menggunakan gadget itu juga benar bisa membantu kita untuk bisa menyebarkan kabar baik di akhir zaman ini gitu. Nah, setelah kita ngobrol nih
tentang gadget dari awal sampai akhir, mulai dari tadi kita ngobrolin tadi mulai dari awal kenapa ada teknologi, terus juga teknologi itu buat apa, sejarahnya, terus juga kenapa kamu ngebagiin. Nah, kesimpulan apa nih yang bisa kamu share sama teman-teman semua yang ngasih Kingdom Generation hari ini? Kalau dari kesimpulan saya sih, ya benar kata Om Kajo, kita bisa menggunakan teknologi yang semakin canggih ini tuh bisa menggunakan dengan cara yang benar gitu. Tidak selalu terus teknologi yang canggih ini selalu bahaya gitu untuk kita. Kalau kita pakainya yang benar gitu, kita share misalnya informasi yang bagus gitu, apalagi berita Injil ya kan, kita share itu juga baik untuk semua orang juga, termasuk kita juga. Wow. Bener ya, jadi gadget ini memang nggak bisa dipisahin dalam kehidupan kita. Gadget itu sekarang udah menjadi alat perpanjangan kita, alat perpanjangan kita. Bahkan ketika kita melarang anak kita atau melarang orang-orang untuk pakai gadget itu sama seperti mengamputasi tangan mereka, karena kita tuh ya gadget itu jadi perpanjangan tangan kita untuk cari informasi, dan ada banyak hal positif juga yang bisa kita lakukan. Nah, supaya kamu mendapat kepercayaan yang benar dari orang tua atau mendapat kepercayaan juga bahwa gadget ini sudah dipercaya kamu boleh pegang, so pertanggungjawabkan apa yang kamu udah dapetin ini. Karena tadi Firman tadi bilang, semua itu benar, semua itu diperbolehkan, itu benar, semua itu boleh, benar. Tapi apakah semua itu membangun nggak untuk kehidupan kamu? Nah, hari ini kita mau sama-sama doa ya, sama teman-teman kita yang nyaksiin acara ini. Apakah kamu saat ini punya ketergantungan nggak sama hal-hal yang negatif? Ya, ketergantungan sama hal-hal yang negatif, sehingga kamu melihat handphone dan akhirnya kamu nggak bisa lepas karena kamu mungkin terikat sama yang namanya pornografi kah, kamu terikat sama hal-hal yang negatif di dalam konten-konten yang kamu lihat. Dan juga mungkin, jangankan konten negatif, mungkin kamu adalah orang-orang yang saat ini ngerasa kalau, aduh, gue sampai 24 jam sehari deh harus liatin handphone mulu gitu ya. Handphone yang mati pun masih diliatin gitu. Saking ketergantungannya gitu. Apalagi habis baterai udah diliatin terus gitu ya. Nah, kalau kamu itu adalah orangnya, percayalah bahwa gini, jangan sampai kita justru ditaklukkan teknologi. Bagian kita seharusnya menaklukkan teknologi itu. Untuk apa? Untuk apapun yang positif. Waktu kita seharusnya dipergunakan untuk hal yang baik. Untuk memberkati banyak orang, dan juga mungkin untuk juga bisa membantu sekolah, bantu kuliah, bantu pekerjaan kita. Ada banyak hal yang positif. Dan tentunya kita nggak bisa bahas satu persatu apa saja kegunaan teknologi dan bagaimana menggunakan teknologi secara positif. Tapi kita percaya, saya dan juga Nathan percaya bahwa kamu yang menyaksikan acara ini bukan kebetulan, dan kita mau sama-sama berdoa buat kamu supaya kita bisa dipercaya untuk menggunakan gadget ini dengan baik. Yuk, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Pada hari ini kami berdoa ya Tuhan, kalau kami boleh membahas tentang gadget dan bagaimana kami bisa menggunakan gadget dengan bijak. Kami juga percaya Tuhan, setiap orang yang menyaksikan acara pada hari ini, ketika mereka menyaksikan acara pada hari ini, Tuhan Yesus, mereka bisa melihat bahwa mereka mau ambil komitmen untuk menggunakan gadget mereka dengan bijak, menggunakan waktu dengan baik, dan mereka mau menggunakan gadget untuk membangun kehidupan mereka. Bangun kehidupan mereka untuk sekolah mereka, kuliah mereka, atau pekerjaan mereka, atau mereka ingin membangun kehidupan rohani mereka, Tuhan. Bapak ingin berdoa ya Tuhan Yesus, biarlah gadget yang dapat digunakan ini dapat digunakan juga untuk menjadi berkat buat orang lain, agar melalui setiap konten yang kami bagikan, kami juga boleh ambil bagian untuk menyebarkan Injil, menyebarkan kabar baik melalui gadget yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pembicaraan kami pada hari ini di Kingdom Generation. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Amin. Ya, buat teman-teman semua, saya Joe dan juga Nathan di sini mau ngebagiin bahwa setiap gadget juga dipercayakan oleh Tuhan juga untuk kita bisa melakukan hal-hal yang baik. So, kalau kamu pegang gadget hari ini, sama seperti Musa, waktu Tuhan tanya, apa yang tanganmu? Tuhan bilang, tongkat Tuhan. Nah, tongkat yang sama, tongkat yang biasa sebenarnya, tapi tongkat yang sama juga bisa membawa orang Mesir, bawa orang Israel keluar dari Mesir. Saat ini, Tuhan tanya, apa yang dalam tangan kamu? Gadget. Nah, biarlah gadget yang kamu pegang saat ini juga bisa menjadi alat untuk memberitakan kabar baik kepada banyak orang, sehingga banyak orang juga bisa mengenal Kristus. Kalau kamu punya pertanyaan atau punya komentar di acara Kingdom Generation ini, ada live chat, ada kolom komentar yang kamu bisa tulis sana. Apapun jadi pertanyaan kamu, apapun jadi komentar kamu, kita sangat menghargai banget dan kami nungguin banget kolom komentar dan chat ini terisi sama tulisan-tulisan kamu ya. Kita ketemu lagi di Kingdom Generation. Sampai ketemu lagi nanti. God bless. Bye-bye.